الرحمن تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتدما أرض المولاه إذا ابتسما طوبى للناس بتقواها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para hadirin yang insyaallah Allah muliakan, alhamdulillah wa syukru bi nikmatillah, kita telah memasuki bulan suci yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wa syukru bi nikmatillah, beri-beri nikmat kita telah dapatkan, dan insyaallah kenikmatan dan pahala puasa kita bisa jaga dengan sempurna. Namun hati-hati, jangan sampai puasa kita tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bisa menjaga pahala dari puasa itu sendiri. Tetapi dalam keterangan begitu jelas, dalam Rasulullah SAW bersabda, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatun asya'a tukhbitu li sawmi. Al-awwalu al-kadhib, yaitu tidak semuanya orang mendapat puasa yang sempurna. Karena ada 5 yang akan membahayakan, mengupas dan menghilangkan pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-kadhib. Al-kadhib adalah suatu kebohongan yang mana membicarakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan olehnya, terutama membohong kepada sesama. Untuk itu, marilah kita jaga puasa kita. Karena dalam suatu keterangan begitu jelas Rasulullah SAW mengatakan, jagalah puasa kita, jangan sampai kita berbohong untuk keuntungan hal duniawi. Yang kedua adalah wal ghibah. Wal ghibah adalah membicarakan kepada sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala ayat 12 begitu jelas bagaimana Allah melarang kita untuk tidak berburuk sangka, untuk tidak mengadu domba, dan juga untuk tidak menggibah antara sesama, memutuskan tali silaturahmi antara sesama kita. Banyak orang yang putus silaturahminya karena ghibah. Untuk itu jagalah puasa kita, jagalah pahala puasa kita dengan tidak berghibah. Yang ketiga adalah wan namimah. Namimah adalah mengadu domba antara sesama. Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala sangat melarang orang-orang yang senantiasa mengadu domba antara sesamanya, memutus tali silaturahmi antara sesama muslim, terutama karena apa? Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala begitu jelas mengatakan ayat 12. Dan juga Allah mengatakan la yadkhulunal jannah tamamah. Tidak akan masuk surga orang yang akan atau orang yang senantiasa mengadu domba antara sesamanya, memutus tali silaturahmi antara sesamanya. Yang keempat adalah wal yamni wal ghamu, yaitu bersumpah palsu. Sudah banyak manusia bersumpah palsu demi untuk kekayaan pribadi, demi kenikmatan sesaat, merugikan orang lain, merugikan hal masyarakat banyak. Karena apa? Karena demi sesuatu yang akan menguntungkan diri pribadi. Tetapi subhanallah tabarakallah, banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan dengan bersumpah palsu. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan jelas dalam surat Al-Imran ayat 77 mengatakan, orang yang menjual balikan janji demi Allah dan juga dengan membuat janji yang sangat murah, Allah Subhanahu wa taala sangat membencinya. Untuk itulah jagalah kita, jangan sampai kita bersumpah palsu untuk memperkaya diri sendiri. Jagalah puasa kita, jagalah amal ibadah kita, jagalah pahala puasa kita, supaya nanti kita mendapatkan pahala puasa dengan kenikmatan yang beribu-ribu kenikmatan akan kita dapatkan. Kelima adalah wan nadri bisyahwat, memandang dengan rasa syahwat. Maka jagalah pandangan kita, jagalah mata kita untuk senantiasa difokuskan untuk hal-hal yang ibadah, bernilai ibadah. Insya Allah tabarakallah kita bisa berpuasa dengan baik dan menjaga pahala puasa. Untuk itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu keterangan hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tabrani mengatakan,
Jagalah pandangan, karena pandangan merupakan mata tajam iblis. Untuk itu banyak sekali orang yang tidak bisa memanfaatkan matanya dengan baik untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, untuk melihat kebaikan. Tetapi sebagian manusia banyak dengan mata yang buta bisa menghafal Quran, bisa mentadaburkan Al-Quran, bisa membaca Al-Hadis. Itulah hal-hal yang baik yang bisa didapatkan dan akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jangan sampai kita termasuk dalam satu keterangan, wa kam min shaimin laisa lahu illa ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya hanya mendapat dahaga dan lapar saja. Untuk itu, senantiasa jagalah lisan kita untuk senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Berbanyaklah lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir, tahmid, tahlil, dan perbanyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya niat kita, pahala puasa kita, intinya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dengan fitrah yang Allah janjikan kepada kita. Untuk itu dalam satu syair dikatakan, Ramadhanu tamanul barakati, Ramadhanu zamanu hasanati, Ramadhanu mazalu salawati, tasmuli nafsi bimaulaha. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.